Saat penerbangan ke Singapura untuk negosiasi kontrak, di kelas utama, aku bertemu dengan cinta pertama Baskara Aditama. Wajahnya berseri-seri bahagia. Sayang, tunggu aku mendarat ya, kita rayakan ulang tahunku. Tapi yang menarik perhatianku adalah cincin kawin milikku yang melingkar di jarinya. Aku tak bersuara. Begitu pesawat mendarat, saat mereka berdua bertemu, mereka langsung dikawal oleh lebih dari 10 petugas polisi dan dibawa pergi. Pintu kabin kelas utama baru saja ditutup saat Clara Anindita mengulurkan tangannya di depan mataku, memamerkan cincin di jari manisnya. Cincin itu milik, di bagian dalamnya, ada ukiran kecil bunga melati, cincin kawin yang dipesan khusus oleh almarhumah ibuku untukku. 3 hari yang lalu, cincin itu hilang dari brankas di kamar tidurku. Baskara memberitahuku bahwa cincin itu sedang dibawa untuk perawatan, dan dia akan memasangkannya kembali di jariku setelah pulang dari Singapura. Tapi sekarang, cincin itu ada di tangan Clara Anindita, cinta pertama Baskara. Dia mengenakan setelan berwarna sampanye, bersandar di kursi yang lebar, suaranya manis sekali. Sayang, aku sudah di pesawat. Kamu tunggu aku mendarat ya, kita rayakan ulang tahunku bersama. Entah apa yang dikatakan di seberang telepon, matanya sampai melengkung karena tersenyum. Baiklah, aku tahu kamu yang paling sayang padaku. Tenang saja, aku tidak sekecil itu, tidak akan cari masalah dengan Bu Saraswati. Dia menutup telepon dan menoleh ke arahku. Saraswati Wibisono, kebetulan sekali ya. Aku tidak bicara, hanya menunduk menatap cincin di tangannya. Clara seolah sengaja tidak menyadari, mengangkat tangannya untuk merapikan rambut. Berlian itu berkilau di bawah lampu kabin. Kamu juga ke Singapura untuk negosiasi kontrak? Baskara tidak memberitahumu? Dia memintaku pergi lebih dulu. Katanya setelah penandatanganan kontrak ini, dia mau merayakan ulang tahunku berdua saja. Aku mengencangkan sabuk pengamanku, suaraku sangat datar. Dia bilang kamu adalah konsultan proyek. Clara tersenyum. Konsultan atau keluarga, yang penting dia mau membawaku. Bagi seorang wanita, kadang-kadang status tidak begitu penting. Yang penting adalah siapa orang yang ada di hati pria itu. Setelah berkata begitu, dia sengaja meletakkan tangannya di sandaran tangan. Cincin itu sangat dekat denganku, begitu dekat sampai aku bisa melihat goresan halus di tepi bagian dalam. Goresan itu terjadi pada tahun kedua pernikahan kami, saat Baskara Aditama begadang semalaman untuk merevisi proposal pendanaan dan tidak sengaja terbentur. Hari itu, dia menggenggam tanganku dan berkata, Saras, seumur hidup ini aku tidak akan membiarkanmu menderita. Aku tidak pernah menyangka suatu hari dia akan menggunakan cincin ini untuk membujuk wanita lain. Pramugari datang membawakan sampanye. Clara mengambil gelas itu dan berkata pelan, terima kasih. Suamiku tidak mengizinkanku minum terlalu banyak. Dia mengucapkan kata suamiku dengan penekanan yang sangat kuat. Aku tidak menolak minuman itu, hanya menyalakan layar ponselku, membuka memo, dan mengirimkan sebaris kalimat kepada orang yang sudah menunggu. Dia membawa cincin itu. Baskara akan menjemputnya di bandara, lakukan sesuai rencana. Setelah berhasil terkirim, aku mematikan fitur berbagi lokasi, lalu menghapus akses kontak darurat Baskara. Ponselku bergetar. Dia mengirim pesan. Saras. Setelah mendarat, kamu ke hotel duluan saja, tidak usah menungguku. Aku ada rapat mendadak. Aku menatap kalimat itu dan tiba-tiba merasa lucu. Tentu saja dia ada rapat mendadak. Dia harus menyambut Clara Anindita di bandara. Dia masih tidak tahu bahwa daftar penumpang pesawat ini, nomor bagasi Clara, cincin di tangannya, dan surat kuasa palsu yang dia serahkan lebih dulu kepada mitra di Singapura, semuanya sudah diserahkan ke tangan polisi. Setelah pesawat lepas landas, Clara tampak sangat bersemangat. Dia memesan kaviar, memotret awan, memotret cincin di tangannya, dan bahkan sengaja memasukkanku ke dalam latar belakang fotonya. Bu Saras, jangan tersinggung ya, aku mau posting di media sosial. Aku mengangkat mata menatapnya. Silakan. Dia tertegun, sepertinya tidak menyangka aku akan begitu tenang. Aku tahu dia ingin melihatku kehilangan kendali, ingin melihatku bertanya, bertengkar, menangis sambil menelepon Baskara. Dengan begitu, dia bisa berpura-pura menjadi korban di depan Baskara, mengatakan bahwa aku tidak berkelas, tidak punya toleransi, tidak pantas mendampinginya. Selama bertahun-tahun, mereka sudah terbiasa dengan sikapku yang selalu mengalah. Baskara berkata bahwa Clara dulu melepaskan kesempatannya untuk kuliah di luar negeri demi dirinya. Jadi dia berutang padanya. Ibunya berkata bahwa Clara seorang diri di luar negeri telah menanggung begitu banyak kesulitan. Sebagai seorang istri, aku tidak boleh berpikiran sempit.
Bahkan beberapa pemegang saham lama di perusahaan pun berkata bahwa Pak Baskara adalah orang yang sentimental dan setia kawan. Saraswati mengelola keuangan terlalu kaku, jangan sampai hubungan suami istri juga dihitung seperti neraca keuangan. Tapi mereka lupa, aku yang berlatar belakang keuangan paling mengerti satu hal, kerugian, jika tidak segera dihentikan, pada akhirnya akan meruntuhkan seluruh laporan keuangan. 8 jam kemudian, pesawat mendarat di Bandara Changi, Singapura. Clara adalah orang pertama yang melepaskan sabuk pengamannya. Dia menyibakkan rambutnya ke belakang telinga, menghadap cermin kecil untuk memoles lipstik, sambil tersenyum berkata, Baskara seharusnya sudah sampai. Dia bilang mau memberiku kejutan. Pintu kabin terbuka. Dia melangkah keluar dengan sepatu hak tingginya. Aku mengikutinya dari belakang, berjarak 2 langkah. Di ujung Garbarata, Baskara Aditama benar-benar sudah berdiri di sana. Dia mengenakan setelan abu-abu gelap, memegang seikat mawar putih bunga yang paling kubenci, tapi kesukaan Clara. Begitu melihat Clara, sorot matanya langsung melembut. Clara, selamat ulang tahun. Clara menghambur ke pelukannya, matanya penuh kemenangan. Bukankah kamu bilang ada rapat mendadak? Kenapa masih datang menjemputku? Baskara tersenyum sambil merapikan mantelnya. Ulang tahunmu lebih penting dari rapat manapun. Selesai berkata, dia baru melihatku yang berdiri di belakang. Seketika itu juga, senyum di wajahnya membeku. Kamu. Belum selesai dia bicara, belasan polisi bandara berseragam dan penyelidik dari Departemen Urusan Komersial datang dari samping. Polisi wanita yang memimpin menunjukkan lencananya dan bertanya dalam bahasa Indonesia, Tuan Baskara Aditama, Nona Clara Anindita, mohon kerjasamanya untuk penyelidikan. Baskara secara refleks melindungi Clara di belakangnya. Kalian pasti salah orang. Saya adalah Direktur Utama Nusantara Digital. Saya datang ke Singapura untuk negosiasi kerjasama. Polisi wanita itu melirikku sekilas, lalu kembali menatap Baskara. Kami menerima laporan resmi. Anda diduga memalsukan surat kuasa komersial, secara ilegal mentransfer data rahasia perusahaan, dan membantu orang lain dalam penggelapan aset. Wajah Clara langsung pucat. Dia menarik tangannya, cincin itu kembali berkilau di bawah lampu. Polisi lain mengeluarkan kantong barang bukti. Nona Clara, mohon lepaskan cincin di tangan Anda. Cincin ini terdaftar atas nama Ibu Saraswati Wibisono. 3 hari yang lalu telah dilaporkan hilang dan terkait dengan kasus penipuan komersial lintas negara. Baskara menatapku tajam. Saras, kamu yang melapor ke polisi? Aku menatap mawar putih di pelukannya. Bunga itu sangat segar, kelopaknya masih berembun. Cincin itu milikku, suaraku tidak keras, tapi jelas. Surat kuasa perusahaan juga milikku. Aku mengangkat mata menatapnya. Kalian salah mencuri barang. Saat Baskara dibawa pergi, mawar putih di tangannya jatuh ke lantai. Clara lebih panik darinya. Tadi dia masih berdiri di hadapanku seperti pemenang, sekarang jari-jarinya gemetar sampai tidak bisa melepaskan cincin. Polisi memintanya untuk tidak bergerak, lalu dengan sarung tangan, hati-hati melepaskan cincin itu dan memasukkannya ke dalam kantong barang bukti transparan. Dia menatap Baskara dengan putus asa. Bas, katakan sesuatu. Bukankah cincin ini kamu yang berikan padaku? Tenggorokan Baskara bergerak. Reaksi pertamanya bukan menatapku, melainkan merendahkan suara untuk menenangkannya. Jangan takut, tidak akan ada apa-apa. 4 kata itu seperti jarum halus yang menusuk tidak dalam. Tapi cukup untuk membuatku benar-benar sadar. Bahkan sampai tahap ini, dia masih menenangkan Clara lebih dulu. Aku tidak lagi memandang mereka, mengikuti penyelidik yang bertanggung jawab atas kasus ini ke pos polisi bandara, AC di dalam sangat dingin. Aku duduk di depan meja, membuka laptopku, dan menyerahkan data satu persatu. Ini adalah aliran pembayaran Nusantara Digital selama 6 bulan terakhir. 3 pembayaran untuk biaya konsultasi diterima oleh Bintang Cemerlang Advisory, yang pengendali sebenarnya adalah Clara Anindita. Ini adalah surat kuasa luar negeri, yang dibuat oleh Baskara menggunakan tanda tangan digitalku. Waktu penandatanganan dalam surat kuasa adalah pukul 02.40 dini hari waktu Jakarta. Hari itu, aku sedang di rumah sakit menemani ayahku untuk pemeriksaan rutin. Sistem rumah sakit memiliki catatan kehadiranku. Ini adalah laporan kehilangan cincin kawinku, beserta nomor polis asuransi dan foto identifikasi perhiasan. Penyelidik memeriksanya dengan sangat teliti. Dia bertanya, bagaimana Anda yakin Tuan Baskara akan menjemput Nona Clara di bandara? Aku melihat keluar dinding kaca. Baskara sedang duduk di ruang interogasi lain,
Jasnya tersampir di sandaran kursi, wajahnya semakin muram. Karena hari ini ulang tahun Clara, kataku. Dia tidak pernah ingat ulang tahunku, tapi dia mengingat ulang tahun Clara selama 9 tahun. Penyelidik itu menatapku sekilas, tidak bertanya lebih lanjut. Ponselku terus bergetar. Ibu Baskara menelepon belasan kali, tak satu pun kuangkat. Akhirnya, dia mengirim pesan suara. Saraswati, kamu sudah gila. Baskara itu suamimu. Demi cemburu buta, kamu mengirim suamimu sendiri ke kantor polisi? Bagaimana kamu bisa melangkahkan kaki ke rumah keluarga Aditama lagi? Aku menyimpan pesan suara itu, lalu meneruskannya kepada pengacaraku, Chandra. Bukti tekanan dari keluarga, arsipkan. Chandra cepat membalas. Diterima. Sekarang jangan temui anggota keluarga Aditama sendirian. Untuk urusan di Singapura, aku akan menghubungi pengacara lokal. Rekening perusahaan di dalam negeri juga sudah aku ajukan permohonan pengawasan sementara sesuai kuasamu. Aku menatap barisan kata itu, jari-jariku berhenti sejenak. Selama 5 tahun terakhir, aku terlalu terbiasa membereskan kekacauan Baskara. Dia mabuk saat acara perusahaan, aku yang menjemput. Dia berselisih dengan pemegang saham, aku yang bernegosiasi. Ibunya sakit, aku yang mengatur dokter. Arus kas perusahaan macet, aku menggadaikan rumah peninggalan ayahku. Baskara hanya perlu berdiri di depan, menerima wawancara, dan mengatakan bahwa Nusantara Digital adalah mimpinya yang dibangun dari nol. Sementara aku duduk di ruang kantor paling dalam, menambal lubang satu persatu. Sampai setengah tahun yang lalu, saat Clara kembali ke Indonesia. Begitu dia kembali, Baskara berubah. Bukan tiba-tiba menjadi dingin, tapi menjadi lebih sopan. Sopan sampai membuatku merasa seperti mitra bisnis yang sudah selesai dipakai tapi belum sempat dibuang. Hari pertama Clara masuk kantor, Baskara sendiri yang mengantarnya tur keliling. Dia memberinya ruang kantor pribadi, mengatakan bahwa Clara paham pasar luar negeri. Aku mengingatkannya, proyek luar negeri melibatkan keamanan data medis, wewenang konsultan tidak boleh melampaui batas. Di depan staf administrasi, Baskara berkata, Saras, jangan mencurigai semua orang, Clara bukan orang luar. Malam itu, dia tidak pulang. Keesokan harinya, aku melihat di sistem perusahaan bahwa wewenang Clara telah dinaikkan ke tingkat persetujuan proyek level 2 oleh Baskara. Aku menemuinya. Dia bilang, itu hanya wewenang sementara, jangan dibesar-besarkan. Hari ketiga, cincin kawinku yang kusimpan di brankas rumah hilang. Dia memelukku dan berkata, sayang, berliannya longgar. Aku bawa untuk diperbaiki. Nanti setelah pulang perjalanan dinas, aku akan memberimu kejutan. Aku hampir saja percaya. Tapi malam itu, aku membuka catatan sistem akses rumah dan melihat Clara masuk ke rumahku pada pukul 1 pagi. Dan orang yang membukakan pintu adalah Baskara. Pintu ruang interogasi diketuk. Polisi wanita itu masuk. Ibu Saraswati, Tuan Baskara meminta untuk bertemu dengan Anda. Dia bilang jika Anda menarik laporan, dia bisa segera menjelaskannya. Aku menutup laptop. Aku tidak mau bertemu. Polisi wanita itu mengangguk. Pintu baru akan ditutup. Dari ruang sebelah terdengar suara kemarahan Baskara yang tertahan. Dia istriku. Ini urusan rumah tangga kami. Aku bangkit, berjalan ke depan dinding kaca. Baskara juga melihatku. Di matanya ada amarah, kepanikan, dan keyakinan yang kukenal. Dia pikir aku hanya sedang marah. Dia pikir selama dia marah, aku akan mundur seperti dulu. Aku menatapnya dari balik kaca, perlahan menggelengkan kepala. Lalu, di hadapannya, aku mengubah nama kontaknya di ponselku dari Baskara Sayang menjadi Baskara Aditama. Hanya 2 kata, tapi rasanya seperti mencabut sisa-sisa perasaan lama dari hidupku. Baskara ditahan sementara selama 48 jam, begitu juga Clara. Kabar ini sampai ke dalam negeri, dan grup eksekutif Nusantara Digital gempar. Seseorang bertanya, Bu Saras, sebenarnya ada apa? Bukankah Pak Baskara pergi untuk negosiasi kontrak? Seseorang lain lebih langsung, mitra luar negeri sudah menelepon bertanya, apakah proyek ini akan batal? Bu Saras, kenapa Anda tidak berdiskusi dengan Dewan Direksi sebelum melapor ke polisi? Aku menatap layar dan tiba-tiba mengerti mengapa Baskara selalu seperti itu. Karena di mata semua orang, dia adalah wajah Nusantara Digital, sedangkan aku hanyalah orang yang bertugas menghitung uang, memeriksa kontrak, dan membereskan masalah. Jika dia bermasalah, reaksi pertama orang lain bukanlah apa yang telah dia lakukan, melainkan mengapa aku tidak bisa menahannya. Di grup, aku hanya membalas 1 kalimat, pukul 3 sore rapat pengendalian risiko darurat.
Semua proyek luar negeri dibekukan total. Tanpa audit, tidak ada paket data yang boleh diakses. Setelah kalimat itu terkirim, grup menjadi hening selama belasan detik. Kemudian, Wakil Direktur Perusahaan, Pandu Wijoyo, menelepon. Dia adalah orang yang diangkat langsung oleh Baskara. Dia langsung berkata, "Bu Saras, tindakan Anda ini terlalu drastis. Status Pak Baskara belum jelas. Anda membekukan semua wewenang sama saja dengan memberitahu mitra bahwa kita punya masalah internal." "Kita memang punya masalah internal," kataku. Pandu terdiam sejenak. "Masalah suami istri bisa diselesaikan di rumah. Anda mengirim Pak Baskara ke penjara akan sangat merugikan perusahaan." Aku melihat keluar jendela. Langit di luar bandara mendung. Bayanganku terpantul di kaca, sangat tenang. "Pandu, minggu lalu kamu mengunduh tabel harga dasar dari folder proyek luar negeri sebanyak 3 kali. Pertama pukul 23.00 malam, kedua pukul 01.15 dini hari. Ketiga menggunakan IP dari kantor Clara." Napas di seberang telepon terdengar memberat. Aku melanjutkan. "Pada rapat pukul 3 sore nanti, sebaiknya kamu siapkan penjelasan." Dia tidak lagi membujukku. Dalam perjalanan kembali ke hotel, Chandra mengirimiku salinan digital dari pengadilan di Jakarta. Permohonanku untuk perlindungan aset dalam pernikahan dan perintah sementara untuk perusahaan telah diterima. Langkah ini tidak mudah. Aku telah mempersiapkannya selama 2 bulan penuh. Sejak hari Clara mulai bekerja, aku mulai membuat cadangan semua perubahan wewenang di perusahaan. Sejak malam cincin kawinku hilang, aku melapor kehilangan, meminta rekaman akses pintu, dan menghubungi perusahaan perhiasan untuk memastikan nomor seri cincin. Sejak Baskara pertama kali memintaku untuk meloloskan dulu laporan pengeluaran Clara, aku tahu ini bukan sekadar cinta lama yang bersemi kembali. Di dalam laporan pengeluaran Clara, ada 3 biaya makan di hotel yang tampak biasa, lokasinya di Hotel Expo di pinggiran Jakarta Barat. Itu juga tempat di mana pesaing kami, Medika Prima, menyewa ruang rapat secara permanen. Bukannya aku tidak memberi Baskara kesempatan. Seminggu yang lalu, aku meletakkan beberapa struk pengeluaran itu di mejanya. "Jelaskan ini." Dia meliriknya sekilas, tersenyum dengan sedikit lelah. "Saras, aku tahu kamu sedang sensitif akhir-akhir ini. Tapi Clara adalah konsultan pemasaran, makan dengan perusahaan eksternal itu normal. Dengan Medika Prima juga normal?" Wajahnya berubah. "Kamu menyelidikinya?" "Aku menyelidiki pengeluaran perusahaan," kataku. Dia terdiam sejenak, lalu tiba-tiba berkata, "Saraswati, kamu dulu tidak seperti ini." Aku bertanya padanya. "Dulu aku seperti apa? Dulu kamu akan percaya padaku." Aku menatapnya. "Dulu kamu tidak akan mencuri cincinku." Hari itu, dia membanting pintu dan pergi. Malamnya, dia mengirim pesan. "Aku besok terbang ke Singapura. Kamu tenangkan diri beberapa hari. Setelah aku kembali, kita bicara." Tapi dia tidak tahu, aku membeli tiket pesawat yang sama. Dan dia lebih tidak tahu lagi, orang yang sebenarnya ingin kuajak bicara bukanlah dia, melainkan mitra di Singapura, polisi, dan para pemegang saham Nusantara Digital, yang hanya peduli pada hasil. Pukul 3 sore, rapat pengendalian risiko darurat diadakan secara online. Aku duduk di meja tulis hotel, menyalakan kamera. Di layar, wajah para direktur tampak tidak senang. Ibu Baskara juga duduk di sudut ruang rapat. Dia bukan direktur perusahaan, tapi selalu suka ikut mendengarkan. Begitu melihatku, dia langsung angkat bicara, "Saraswati, Baskara masih menderita di luar negeri, kamu malah punya waktu untuk rapat. Apa kamu harus menghancurkannya baru kamu senang?" Aku tidak menanggapi kata-katanya. Rapat hari ini hanya membahas satu hal, risiko kebocoran data proyek luar negeri. Wajah Pandu memucat. "Bu Saras, Pak Baskara tidak ada di sini. Rapat tingkat ini apakah tidak pantas?" Aku mengaktifkan berbagi layar. 3 gambar muncul di hadapan semua orang. Gambar pertama adalah catatan kenaikan wewenang Clara. Gambar kedua adalah catatan Pandu, mengunduh tabel harga dasar. Gambar ketiga adalah penawaran versi kedua yang diterima oleh mitra luar negeri. Penawaran itu hanya 0,3% lebih tinggi dari harga dasar kami. Ini berarti lawan hampir menawar di garis biaya kami. Ruang rapat menjadi sunyi senyap. "Ini bukan masalah suami istri," kataku. "Ini adalah kepentingan perusahaan yang dilanggar." Ibu Baskara tiba-tiba berdiri. "Jangan menakut-nakuti orang dengan nama perusahaan. Kamu hanya cemburu pada Clara. Cuma sebuah cincin. Baskara mau memberikannya pada siapa saja, itu haknya. Itu harta Gonogini,
dia juga punya bagian. Aku menatapnya. Cincin itu adalah peninggalan almarhumah ibuku. Tidak termasuk harta Gonogini. Mulut Ibu Baskara ternganga. Aku melanjutkan, dan Baskara tidak punya hak memberikan surat kuasa perusahaan kepada siapapun. Seorang direktur tua mengerutkan kening dan bertanya, Bu Saras, Anda yakin bisa mengendalikan masalah ini? Aku terdiam sejenak. Pertanyaan ini sangat realistis. Mereka tidak peduli pernikahanku hancur berkeping-keping. Mereka peduli pada proyek. Saya akan berusaha meminimalkan kerugian, kataku. Tapi mulai sekarang, semua orang harus bekerja sama dalam proses audit. Siapapun yang tidak kooperatif, saya akan langsung menyerahkan buktinya. Sebelum rapat berakhir, Pandu tiba-tiba berkata, Bu Saras, Anda melakukan ini. Tidak takut Pak Baskara kembali dan menceraikan Anda? Aku menatap setiap wajah di layar. Dia boleh menceraikanku. Aku mematikan berbagi layar. Tapi dia tidak boleh mempertaruhkan nyawa perusahaan untuk merayakan ulang tahun Clara. Keesokan paginya, mitra Singapura mengundangku ke kantor mereka. Ruang rapatnya besar, dengan jendela dari lantai ke langit-langit yang menghadap ke pelabuhan. Seharusnya hari ini adalah hari penandatanganan perjanjian kerja sama 5 tahun antara Nusantara Digital dan Ryan Medical Group. Kontrak ini aku negosiasikan selama 8 bulan. Dari keamanan teknis, sistem harga, hingga tanggung jawab purna jual dan kepatuhan data, setiap halamannya adalah hasil kerja kerasku dan tim. Tapi sekarang, direktur dari pihak Ryan mendorong kontrak itu kembali ke hadapanku. Ibu Saraswati, kami percaya pada profesionalisme Anda, tetapi direktur utama perusahaan Anda terlibat dalam penyelidikan. Ini risiko yang sangat besar bagi kami. Aku mengangguk. Saya mengerti. Pihak legal Ryan yang duduk di seberang mengeluarkan dokumen lain. Selain itu, Tuan Baskara kemarin mengirimkan perjanjian tambahan kepada kami sebelumnya. Di dalamnya tertulis bahwa Nusantara bersedia mengalihdayakan sebagian pemeliharaan data kepada Bintang Cemerlang Advisory. Aku menatap nama perusahaan berbahasa Inggris itu, jari-jariku perlahan mengepal. Clara tidak hanya ingin menjadi Nyonya Aditama. Dia ingin memotong bagian paling menguntungkan dari proyek luar negeri. Pemeliharaan data, sekali jatuh ke tangannya, dia akan bisa mengakses sistem klien, jalur pembayaran, dan perpanjangan kontrak di masa depan. Investasi awal Nusantara akan sia-sia, dia hanya tinggal duduk dan menerima uang. Apakah Baskara tahu? Aku memejamkan mata. Tentu saja dia tahu. Hanya saja, dia pikir ini adalah bentuk kompensasi untuk Clara. Mungkin juga dia pikir, selama aku pada akhirnya membereskan semuanya, tidak akan ada yang lepas kendali. Direktur Ryan bertanya, Ibu Saraswati, bisakah Anda mewakili Nusantara untuk menarik kembali perjanjian tambahan ini? Aku membuka laptop. Bisa. Aku menunjukkan perintah sementara dari Dewan Direksi, anggaran dasar perusahaan, dan surat kuasa saya sebagai salah satu pendiri dan penanggung jawab keuangan. Satu persatu, Baskara Aditama tidak berwenang menandatangani perjanjian alih daya yang melibatkan keamanan data secara sepihak. Bintang Cemerlang tidak memiliki kualifikasi. Perjanjian tambahan ini tidak sah. Pihak legal melihatnya, wajahnya sedikit lebih tenang. Tapi direktur tetap menggelengkan kepala. Meski begitu, kami perlu melakukan evaluasi ulang. Aku tahu dia tidak sengaja mempersulit. Kerja sama bisnis dibangun di atas kepercayaan, dan Baskara telah menghancurkan kepercayaan itu. Rapat diskors selama 15 menit. Aku berjalan ke ujung koridor dan menelepon tim proyek. Kirimkan aku rencana B modul pemeliharaan data tidak dialidayakan. Kami bersedia menerima tim audit yang ditempatkan oleh Ryan, biaya selama 6 bulan pertama ditanggung oleh Nusantara. Di seberang telepon, asistenku Lina menghela napas. Bu Saras, dengan begitu keuntungan kita akan turun banyak. Saya tahu Dewan Direksi mungkin akan menyalahkan Ibu. Selamatkan kontraknya dulu. Lina terdiam 2 detik, lalu berkata, baik, Bu. Dia telah mengikutiku selama 4 tahun, dia paling tahu aku bukan orang yang gegabah. Sebelum menutup telepon, dia bertanya dengan suara rendah, Bu Saras, Ibu baik-baik saja? Aku menatap laut di luar jendela. Cincinnya sudah kembali. Lina tidak berkata apa-apa. Dia tahu apa arti cincin itu bagiku. Ibuku meninggal lebih awal. Sebelum wafat, dia meletakkan cincin itu di telapak tanganku dan berkata, Saras, menikah itu bukan menyerahkan dirimu sepenuhnya. Kamu harus ingat, dirimu sendiri juga sangat berharga. Saat itu aku masih muda, mengira akan dihargai dengan baik.
Kemudian aku menikah dengan Baskara Aditama, memakai cincin itu di jari manis, dan sedikit demi sedikit menenggelamkan diriku dalam karier, keluarga, dan emosinya. Aku merawat ibunya, menenangkan pemegang saham, menanggung utangnya, dan membantunya melewati 2 tahun tersulit perusahaan. Aku pikir suami istri itu seperti berada di satu perahu, tapi Baskara menganggapku sebagai jembatan. Tidak terlihat saat tidak dibutuhkan, diinjak saat diperlukan. Setelah rapat dimulai kembali, aku meletakkan rencana B di depan Direktur Ryan. Saya tidak meminta Anda untuk mempercayai saya karena sentimen pribadi. Saya hanya menyediakan langkah-langkah pengendalian yang dapat diverifikasi. Direktur itu membolak-balik beberapa halaman dan bertanya, "Ibu Saraswati, bisakah Anda menjamin Tuan Baskara tidak akan lagi mengintervensi proyek ini?" "Mulai hari ini, dia tidak bisa," kataku. Saat mengucapkan kalimat itu, aku sendiri bisa mendengar ketegasan di dalamnya. Bukan aku yang tidak mengizinkannya, tapi aku akhirnya mengakui bahwa dia sudah tidak pantas lagi memegang kemudi. Sore harinya, Ryan setuju untuk memberi Nusantara 72 jam untuk melengkapi materi. Bukan penandatanganan kontrak, hanya tidak langsung dibatalkan. Ini sudah hasil terbaik yang bisa kuperjuangkan. Saat kembali ke hotel, di lobi aku melihat Baskara dia jingran sudah keluar. Jasnya kusut, dagunya mulai ditumbuhi janggut tipis, matanya penuh amarah yang tertahan. Clara tidak ada. Dia berjalan cepat ke arahku, mencengkeram pergelangan tanganku. "Saras, apa sebenarnya yang kamu mau?" Aku menunduk melihat tangannya. "Lepaskan." Dia tidak melepaskan, suaranya lebih rendah. "Kamu tahu tidak, hari ini aku hampir ditahan? Kamu tahu tidak, pihak Ryan sudah mulai meragukan kita? Kamu membuat keributan seperti ini, apa untungnya bagimu?" Aku mengangkat kepala menatapnya. "Aku membuat keributan?" Dia menggertakkan gigi. "Cincin itu, aku bisa menjelaskannya. Ulang tahun Clara, aku hanya ingin membuatnya senang. Tahun-tahun ini dia hidup susah. Aku berutang padanya." Aku bertanya dengan sangat pelan, "Jadi kamu menggunakan cincin peninggalan ibuku untuk membuatnya senang?" Baskara tertegun. Dia sepertinya akhirnya sadar kalimat itu tidak pantas. Tapi detik berikutnya dia tetap berkata, "Aku tidak berpikir sejauh itu. Saras, jangan terus mempermasalahkan hal kecil ini. Hal kecil ini. Ternyata peninggalan ibuku, cincin kawinku, harga diriku selama 5 tahun, di mulutnya hanyalah hal kecil ini." Aku menarik tanganku dengan kuat. "Baskara Aditama, sejak kamu mencurinya, di antara kita sudah tidak ada lagi yang perlu dijelaskan." Wajahnya muram. "Kamu harus melakukan ini sampai tuntas?" Aku menatapnya. "Kamu yang lebih dulu menganggapku sebagai orang yang bisa dikorbankan kapan saja." Dia tiba-tiba tertawa, tawa yang sangat dingin. "Saraswati Wibisono, jangan lupa, di luar sana yang dikenal adalah aku. Tanpa aku, kamu tidak akan bisa menandatangani kontrak dengan Ryan." Aku juga tertawa. "Kalau begitu, kita coba saja." Dia menatapku, tatapannya perlahan menjadi kejam. "Baik. Jangan menyesal." Aku berbalik masuk ke lift. Saat pintu tertutup, aku melihatnya mengeluarkan ponsel dan menelepon seseorang. Aku tahu, mulai saat ini, dia tidak akan lagi membujukku. Dia akan melakukan serangan balik. Serangan balik Baskara datang lebih cepat dari yang kuduga. Malam itu juga, sebuah portal berita keuangan tiba-tiba merilis berita, salah satu pendiri Nusantara Digital, Saraswati Wibisono, diduga melaporkan suami secara jahat karena masalah pernikahan, pesanan luar negeri terancam batal. Artikel itu ditulis dengan sangat provokatif. Dikatakan bahwa aku sudah lama menguasai keuangan dan menyingkirkan tim di sekitar Baskara. Dikatakan bahwa Clara adalah konsultan luar negeri yang menjadi korban kecemburuanku. Dikatakan juga bahwa demi mendapatkan harta gono gini lebih banyak saat bercerai, aku tidak segan-segan melapor ke polisi di luar negeri dan mendorong perusahaan ke jurang krisis. Yang paling menjijikkan adalah artikel itu disertai sebuah foto. Di foto itu, Baskara sedang dibawa oleh polisi di bandara, Clara menunduk berdiri di sampingnya, terlihat lemah dan tak berdaya. Sedangkan aku berdiri beberapa langkah di belakang dengan ekspresi tenang. Komentar di bawahnya langsung meledak. "Wanita ini kejam sekali ya. Bertengkar suami istri sampai lapor polisi, perusahaan pun tidak dipedulikan. Hanya peduli pada kecemburuan. Pantas saja Pak Baskara lebih suka cinta pertamanya. Siapa yang tahan dengan istri seperti ini?" Lina menelepon. "Bu Saras, mereka membeli trending topik." Pandu menyebarkan artikel ini di grup perusahaan, mengisyaratkan karyawan untuk memihak.
Bagaimana reaksi para pemegang saham? Tanyaku. Suara Lina merendah. Dua direktur meminta rapat besok untuk membahas penangguhan jabatan ibu dari proyek luar negeri. Aku sama sekali tidak terkejut. Baskara paling tahu cara menyerangku. Dia tahu aku tidak takut dia minta cerai, tidak takut dia bertengkar, tidak takut dia mendiamkanku. Aku takut proyek gagal, takut kerja keras tim selama berbulan-bulan sia-sia, takut karyawan yang percaya padaku ikut menanggung akibatnya. Jadi, dia memindahkan medan perang dari pernikahan ke perusahaan. Dia ingin memaksaku mundur. Aku duduk di kamar hotel, membaca komentar satu persatu. Untuk sesaat, telapak tanganku berkeringat. Bukan karena takut dicaci, tapi karena aku tahu opini publik akan mempengaruhi keputusan Ryan. Perusahaan yang dililit skandal. Sebagus apapun teknologinya, pihak lain akan ragu. Chandra menelepon. Sumber artikel sudah ditemukan. Yang pertama kali merilis adalah agensi PR yang bekerja sama dengan Medika Prima. Bisa diturunkan? Tanyaku. Bisa. Kita bisa layangkan somasi, tapi butuh waktu. Pihak sana sengaja ingin merebut waktu 72 jam ini. Aku memejamkan mata. Cutu 72 jam. Baskara tahu betul di mana yang paling sakit. Setelah beberapa menit, aku berkata, jangan turunkan trending topiknya dulu. Chandra tertegun. Anda yakin? Kalau diturunkan, mereka akan bilang aku merasa bersalah. Aku membuka laptop dan mengirimkan sebuah folder kepadanya. Rilis pernyataan resmi Nusantara. Hanya katakan 3 hal. 1. Proyek luar negeri menghadapi risiko kebocoran data. 2. Perusahaan telah proaktif bekerja sama dengan penyelidikan. 3. Segala hal yang menyangkut privasi pribadi dan detail kasus menunggu putusan dari lembaga peradilan. Tidak menjelaskan soal cincin, tanya Chandra. Untuk sementara jangan. Kenapa? Aku menatap gelas air di meja. Karena cincin itu belum saatnya muncul. Kalau dijelaskan sekarang, hanya akan menjadi gosip percintaan. Aku ingin cincin itu, pada momen yang paling krusial, membuktikan bahwa Baskara dan Clara bukan korban yang tidak bersalah, melainkan pihak yang secara aktif menggunakan identitasku, kepercayaanku, dan barang-barangku untuk membuka pintu yang bukan milik mereka. Keesokan harinya, rapat Dewan Direksi online dimulai. Baskara juga bergabung. Wajahnya sangat buruk, tapi dia sudah merapikan diri. Rambutnya disisir rapi, setelannya diganti baru. Dia duduk di depan kamera, pertama-tama meminta maaf kepada para direktur. Insiden ini telah merugikan perusahaan, saya bertanggung jawab. Tapi saya harus menjelaskan, saya tidak menggelapkan kepentingan perusahaan, apalagi membocorkan data. Semua masalah ini adalah akibat miskomunikasi antara saya dan Saras. Dia mengucapkan kata miskomunikasi dengan sangat mantap. Pandu langsung menyambung. Saya mendukung Pak Baskara. Tindakan Bu Saras melapor ke polisi kali ini memang terlalu mendadak dan tidak melalui persetujuan Dewan Direksi. Aku menatap layar, tidak langsung bicara. Baskara menatapku, nadanya melembut. Saras, aku tahu suasana hatimu sedang tidak baik akhir-akhir ini. Tapi urusan perusahaan tidak boleh dipengaruhi oleh emosi pribadi. Kamu pulang dulu saja, istirahat. Urusan Ryan di sini, biar aku yang tangani. Sangat berkelas, sangat lembut. Seolah-olah jika aku tidak setuju, akulah yang tidak memikirkan kepentingan bersama. Seorang direktur tua mengerutkan kening. Bu Saras, apakah Anda punya bukti yang lebih kuat untuk menunjukkan bahwa Pak Baskara merugikan perusahaan? Ada, kataku. Tapi sebagian bukti sedang dalam penyelidikan polisi, untuk sementara tidak bisa diungkapkan. Pandu mencibir. Itu artinya tidak ada. Baskara menghela napas. Saras, jangan marah-marah lagi. Jangan marah-marah lagi. Kalimat ini sudah sering kudengar. Aku mempertanyakan wewenang Clara, dia bilang aku marah-marah. Aku menanyakan cincin, dia bilang aku marah-marah. Aku melapor polisi demi proyek, dia tetap bilang aku marah-marah. Tapi kali ini, aku tidak membantah. Karena tatapan orang-orang di ruang rapat itu sudah memberitahuku, mereka butuh seseorang yang bisa segera menstabilkan situasi. Meskipun orang itu mungkin adalah sumber risikonya sendiri. Hasil pemungutan suara keluar. 5 setuju, 2 abstain. Jabatanku sebagai penanggung jawab proyek luar negeri ditangguhkan. Penanggung jawab sementara, Baskara Aditama. Lina ditelepon hampir menangis saking cemasnya. Bu Saras, bagaimana bisa mereka seperti ini? Jelas-jelas Pak Baskara yang sedang diselidiki. Aku mendengar diriku sendiri berkata, karena aku belum menang.
Inilah kenyataannya. Bukan karena kamu menjadi korban, orang lain akan memihakmu. Bukan karena kamu punya bukti, situasi akan langsung berbalik. Bukti harus dihantamkan pada waktu yang tepat di tempat yang tepat. Jika tidak, itu hanyalah setumpuk dokumen yang tidak bisa bicara. Pukul 10 malam, Baskara mengetuk pintu kamarku. Dia berdiri di ambang pintu, matanya akhirnya menunjukkan sedikit kelegaan seorang pemenang. Sudah kubilang, kamu akan menyesal. Aku memegang pintu, tidak mempersilakannya masuk. Dia menunduk menatapku. Saras, sekarang tarik kembali laporannya, rilis pernyataan bahwa itu semua salah paham. Aku bisa anggap tidak terjadi apa-apa. Bagaimana dengan Clara? Tanyaku. Dia mengerutkan kening. Kenapa kamu selalu harus mengungkitnya? Aku berkata dengan tenang, karena dia memakai cincinku, memegang surat kuasamu, menerima uang perusahaan, dan duduk di posisiku. Tatapan Baskara menjadi dingin. Posisi itu memang bukan harus selalu kamu yang isi. Aku mengangguk. Baik. Dia sepertinya tidak menyangka aku akan berkata begitu. Sebelum aku menutup pintu, aku mengucapkan kalimat terakhir padanya. Kalau begitu, kamu juga ingat, Baskara Aditama. Aku ini juga bukan orang yang harus selalu ada untukmu. Setelah jabatanku ditangguhkan, pihak Ryan Goran mulai goyah. Hal pertama yang dilakukan Baskara setelah mengambil alih proyek adalah membawa Clara untuk bertemu dengan Direktur Ryan. Dia menjelaskan ke publik bahwa Clara adalah konsultan pasar luar negeri, dan sebelumnya hanya terseret kesalahpahaman. Dia bahkan membiarkannya menangis dalam rapat. Menurut Lina, tangisan Clara sangat meyakinkan. Dia bilang dia hanya ingin membantu Baskara, tidak mengerti alur internal perusahaan, tidak menyangka akan disalahpahami sebagai orang ketiga oleh Bu Saras. Dia bahkan menyebut cincin itu sebagai kenang-kenangan yang dipinjamkan Pak Baskara untuk menghiburku. Kenang-kenangan yang dipinjamkan. Mendengar itu, aku terdiam lama. Lina sangat marah. Bu Saras, orang-orang Ryan memang tidak berkomentar, tapi wajah mereka sangat tidak enak dilihat. Pak Baskara ini menggunakan drama percintaan untuk mengelabui penyelidikan bisnis. Bagaimana dengan perjanjian tambahan itu? Tanyaku. Dia tidak menariknya. Inilah poin utamanya. Baskara bukan tidak tahu bintang cemerlang bermasalah. Dia hanya bertaruh bahwa Ryan sedang terburu-buru menandatangani kontrak dan tidak akan melakukan pemeriksaan mendalam. Dia juga bertaruh bahwa setelah aku ditangguhkan, aku tidak punya wewenang lagi untuk campur tangan. Dia masih sama seperti dulu, mengira bisa menyelesaikan semuanya. Aku tidak pergi ke lokasi rapat. Aku pergi ke sebuah kantor akuntan publik lokal di Singapura. Di sana ada tim audit independen yang telah aku tunjuk 2 bulan lalu. Kepala timnya bernama Bu Liang. Seorang wanita berusia 40-an, rambut pendek, bicaranya sangat lugas. Dia memberikan sebuah laporan awal kepadaku. Ibu Saraswati, data yang Anda berikan sangat lengkap. Bintang Cemerlang bukan sekadar perusahaan konsultan biasa. Sejak didirikan, perusahaan ini hanya menerima 2 jenis pembayaran. Satu dari Nusantara, satu lagi dari perusahaan yang terafiliasi dengan Medika Prima. Aku membalik ke halaman terakhir. Di sana tercantum serangkaian waktu pembayaran. Salah satunya tepat sehari setelah Baskara menaikkan wewenang Clara. Bu Liang berkata, ada yang lebih menarik lagi. Di rekening Bintang Cemerlang, ada transfer sebesar $200.000 AS ke rekening pelunasan utang pribadi atas nama Clara Anindita. Aku mengangkat kepala. Utang? Dia punya utang jaminan bersama di luar negeri akibat investasi yang gagal. Jika tidak segera dilunasi, akan mempengaruhi status tinggal dan rekam kreditnya. Aku akhirnya mengerti. Clara kembali ke Indonesia bukan karena cinta lama yang tak terlupakan. Dia terdesak. Baskara mengira dirinya adalah penyelamatnya. Padahal yang sebenarnya diincar Clara adalah proyek luar negeri Nusantara. Aku membawa laporan itu keluar dari kantor akuntan. Di ponselku ada lebih dari 30 panggilan tak terjawab. Ibu mertua. Aku mengangkatnya. Dia menangis di telepon. Saras. Ayahmu sakit, kamu tahu cara merawatnya, kenapa denganku kamu begitu kejam? Baskara memang salah sedikit, tapi laki-laki main mata di luar itu biasa. Kamu membuat masalah ini jadi besar, muka keluarga Aditama mau ditaruh di mana? Aku berdiri di pinggir jalan, matahari menyengat membuat mataku perih. Tante. Ayah saya sakit, tapi beliau tidak pernah mencuri barang orang lain. Di seberang telepon hening sejenak, suaranya langsung melengking. Kamu panggil aku apa? Dulu kamu panggil aku Mama. Mulai sekarang tidak lagi, kataku. Dia gemetar karena marah. Saraswati Wibisono. Jangan lupa,
keluarga Aditama juga sudah membesarkanmu selama 5 tahun. Aku hampir tertawa. Selama 5 tahun ini, renovasi rumah keluarga Aditama, aku yang bayar. Pemeriksaan kesehatan tahunan ibu mertua, aku yang atur rumah sakitnya. 2 tahun tersulit saat Baskara merintis usaha, aku yang menggadaikan rumah warisan pranikah dari ibuku untuk mendapatkan modal awal. Keluarga Aditama tidak membesarkanku. Aku yang selama ini menyokong harga diri mereka. Anda mengingatkan saya, kataku. Biaya renovasi rumah, biaya pengobatan, gaji sopir dan asisten rumah tangga, akan saya minta pengacara untuk menyusun daftarnya. Siapa yang seharusnya menanggung, biar dia yang menanggung. Ibu mertua di seberang telepon memakiku sebagai anak tidak tahu berterima kasih. Aku menutup telepon, memblokir semua kontak darinya. Saat itu, hatiku tidak merasakan sakit seperti yang kubayangkan, hanya kelelahan. Berhenti menyokong seseorang tidak semudah menekan sebuah tombol. Kebiasaan-kebiasaan masa lalu akan kembali menyerang. Misalnya, pukul 7 malam, aku secara tidak sadar akan teringat ibu mertua harus minum obat penurun tekanan darah. Misalnya, melihat kedai bubur di bawah hotel, aku akan teringat perut Baskara tidak baik, sering lupa makan hangat saat perjalanan dinas. Tapi setiap kali teringat, aku akan merapikan bukti-bukti di ponselku. Bukan untuk membenci, tapi untuk mengingatkan diriku sendiri. Kelembutan hati tidak bisa mengubah fakta. Faktanya adalah, Baskara sedang menggunakan perusahaan yang kubangun dengan tanganku sendiri untuk melapangkan jalan bagi Clara. Hari ketiga, Ryan mengirimkan pemberitahuan terakhir. Mereka memutuskan untuk menangguhkan penandatanganan kontrak. Alasannya, risiko tata kelola internal Nusantara belum terselesaikan. Kabar ini sampai ke Dewan Direksi. Semua tudingan kembali mengarah padaku. Pandu mengirim pesan di grup. Sudah kubilang, jangan bawa-bawa urusan rumah tangga ke luar negeri. Aku menatap kalimat itu, jari-jariku berhenti di layar. Kali ini, aku tidak menjelaskan. Aku mengemas laporan audit awal dari Buliang, ringkasan aliran bank Bintang Cemerlang, dan catatan pelunasan utang Clara, lalu mengirimkannya ke Chandra. Kemudian, aku menelepon Direktur Ryan. Saya butuh 1 jam. Pihak seberang terdiam. Bukan untuk memohon Anda menandatangani kontrak, kataku. Tapi mohon dengarkan sebuah fakta. Setelah mendengarkan, Anda boleh membatalkan kerjasama. Tapi tolong, jangan biarkan orang yang sebenarnya membocorkan data Anda terus duduk di meja perundingan. Di seberang telepon hening lama. Ibu Saraswati, besok pagi pukul 9. Terima kasih, kataku. Setelah menutup telepon, aku menerima pesan dari Baskara. Saras, Ryan menangguhkan kontraknya. Kamu puas? Disusul pesan lain, pulanglah. Jangan merepotkan lagi. Selama kamu minta maaf secara terbuka, aku bisa membiarkanmu tetap di perusahaan. Aku menatap 2 pesan itu, tiba-tiba merasa asing. Ternyata dia bukannya tidak bisa menundukkan kepala. Dia hanya menganggap menundukkan kepala sebagai sebuah sedekah. Aku membalasnya 2 kata. Tidak perlu. Lalu, aku memasukkan foto identifikasi cincin itu ke halaman pertama dokumen yang akan kutampilkan besok. Keesokan paginya, pukul 9, aku tiba tepat waktu di ruang rapat Ryan. Baskara datang lebih awal dariku. Dia duduk di kursi utama, di sebelahnya Clara, wajahnya sedikit pucat tapi riasannya sempurna. Melihatku masuk, Baskara mengerutkan kening. Kamu datang untuk apa? Aku meletakkan tas laptopku. Menyelesaikan perkataanmu yang belum selesai. Clara berkata dengan suara rendah, Bu Saras. Proyek ini sudah kamu hancurkan seperti ini, apa masih belum cukup? Aku meliriknya. Kamu takut aku bicara? Wajahnya menegang. Direktur Ryan tidak berbasa-basi lagi. Ibu Saraswati, Anda punya 1 jam. Aku menyalakan proyektor. Halaman pertama adalah foto cincin kawinku. Sangat jelas. Ukiran bunga melati di bagian dalam, nomor seri, goresan, semuanya diperbesar. Wajah Baskara langsung berubah. Cincin ini bukan perhiasan biasa, kataku. Ini peninggalan almarhumah ibuku. Tertanggung asuransi atas namaku. Hilang 3 hari yang lalu, dan sudah kulaporkan. Clara langsung berkata, saya tidak tahu. Baskara bilang itu yang dia beli. Aku tidak menghiraukannya, beralih ke halaman kedua. Ini adalah sebuah surat kuasa. Surat kuasa ini menyatakan bahwa saya, Saraswati Wibisono, setuju agar Clara Anindita mewakili Nusantara Digital dalam negosiasi alih daya pemeliharaan data luar negeri. Di lampiran, ada sebuah foto yang disebut sebagai serah terima barang pribadi. Di foto itu, tangan Clara terbuka, di telapaknya ada cincinku.
Latar belakangnya adalah meja teh di kantor Baskara. Pihak legal Ryan duduk tegak. Aku melanjutkan, logika surat kuasa ini adalah, karena Clara memegang cincin kawinku, itu membuktikan bahwa aku secara pribadi telah memberinya kuasa untuk mewakiliku. Ruang rapat hening. Baskara tiba-tiba berdiri. Ini salah paham. Dokumen itu bukan aku yang siapkan. Aku beralih ke halaman ketiga. Komputer yang membuat dokumen itu adalah komputer di kantormu. Akun yang mengunggah adalah akun direktur utamamu. Email yang dikirim ke Ryan juga dari emailmu. Wajah Baskara pucat pasi. Akunku. Pandu juga bisa memakainya. Pandu tidak ada di sana, tapi kalimat ini hampir sama dengan mendorongnya ke depan. Aku menatap Baskara. Sekarang kamu mau bilang bawahanmu yang mencuri pakai akunmu? Dia menggertakkan gigi, tidak bicara. Aku beralih ke halaman keempat. Ini adalah aliran dana rekening Bintang Cemerlang. Clara adalah pengendali sebenarnya. Selama 6 bulan terakhir, Nusantara membayar biaya konsultasi sebesar 1,8 miliar rupiah kepada Bintang Cemerlang. Perusahaan terafiliasi Medika Prima membayar 3 kali biaya kepada Bintang Cemerlang. Pembayaran terakhir dilakukan sehari setelah wewenang Clara dinaikkan. Wajah Direktur Ryan menjadi sangat dingin. Clara panik. Ini semua bisa kujelaskan. Bintang Cemerlang adalah perusahaan yang sah. Medika Prima berkonsultasi padaku soal pasar luar negeri. Apa masalahnya? Masalahnya ada di halaman kelima, kataku. Di layar muncul 2 penawaran. Satu adalah tabel harga dasar internal Nusantara. Satu lagi adalah penawaran yang diajukan Medika Prima kepada Ryan. Parameter kuncinya hampir tidak berbeda. Catatan unduhan tabel harga dasar internal berasal dari IP kantor Clara. 27 menit setelah diunduh, file penawaran Medika Prima dibuat. Bibir Clara gemetar. Baskara akhirnya bereaksi, menatapnya. Clara, bagaimana bisa ada penawaran Medika Prima? Tatapan Clara menghindar. Detik itu, aku melihat dengan jelas raut wajah Baskara berubah dari marah menjadi tidak percaya. Dia bisa menerima dirinya melanggar batas demi cinta pertamanya. Tapi dia tidak bisa menerima cinta pertamanya menjadikannya sebagai batu loncatan. Tapi kenyataan tidak akan mengurangi hukumannya, hanya karena dia terlambat sadar. Pihak legal Ryan saat itu juga meminta untuk menangguhkan rapat dan menghubungi kantor pusat serta polisi. Baskara tiba-tiba menghampiriku, merendahkan suaranya. Saras, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Aku menatapnya. Kalimat ini lebih absurd dari semua tuduhan. Aku sudah mengingatkannya soal masalah wewenang, mengingatkannya soal laporan pengeluaran, mengingatkannya soal cincin yang hilang. Setiap kali, dia bilang aku terlalu curiga. Sekarang bukti sudah terpampang di depan mata, dia bertanya kenapa aku tidak memberitahunya lebih awal. Karena setiap kali, kataku, kamu memilih untuk tidak percaya. Tenggorokan Baskara tercekat. Kamu hanya merasa aku tidak akan pergi, aku menyelesaikan kalimatnya. Wajahnya menjadi sangat buruk. Pintu ruang rapat didorong terbuka. 2 penyelidik dari Departemen Urusan Komersial Singapura masuk. Kali ini mereka tidak datang untuk menanyaiku. Mereka menghampiri Clara. Nona Clara, mengenai rekening Bintang Cemerlang dan transfer data komersial, mohon Anda terus bekerja sama dalam penyelidikan. Clara tiba-tiba berdiri, mencengkeram lengan Baskara. Bas, bantu aku bicara. Aku melakukan semua ini demi kamu. Kamu yang bilang Saraswati menghalangi jalanmu. Kamu yang bilang selama perjanjian alih daya ini ditandatangani, kita bisa hidup lebih mudah nanti. Baskara menyentakkan tangannya. Kapan aku menyuruhmu menjual harga dasar ke Medika Prima? Clara tertawa dengan mata memerah. Kamu tidak mengatakannya. Kamu hanya pura-pura tidak tahu saja. Semua orang di ruang rapat menatap mereka. Kain penutup yang memalukan ini akhirnya robek. Aku menutup laptopku. Direktur Ryan menatapku, nadanya jauh lebih hormat dari kemarin. Ibu Saraswati, kami akan mengevaluasi kembali skema tata kelola Nusantara. Adapun kerjasama, prasyaratnya adalah Tuan Baskara dan semua personel yang terlibat sepenuhnya keluar dari proyek ini. Baskara tiba-tiba mendongak. Tidak mungkin. Saya adalah Direktur Utama Nusantara. Aku menatapnya. Untuk sementara masih. Tatapan matanya seperti tertusuk. Aku tahu kalimat ini akan menjadi mimpi buruknya. Karena mulai hari ini, apa yang paling ditakutinya untuk hilang, akhirnya mulai goyah. Hari aku pulang, aku tidak satu pesawat dengan Baskara. Dia diminta untuk terus bekerja sama dalam penyelidikan, paspornya ditahan sementara. Clara juga sama. Aku duduk sendirian di pesawat, menatap awan di luar jendela,
untuk pertama kalinya tidak melapor perjalanan pada siapapun. Saat mendarat di Jakarta, Lina menjemputku. Begitu melihatku, matanya memerah. Bu Saras, perusahaan kacau. Aku masuk ke dalam mobil, katakan. Pandu membawa beberapa kepala departemen untuk memberontak. Mengatakan Anda di luar negeri seenaknya membocorkan data internal perusahaan dan merusak nama baik direktur utama. Mereka menuntut diadakannya RUPS untuk memberhentikan Anda dari jabatan direktur keuangan. Aku tidak terkejut. Baskara untuk sementara terjebak di Singapura, tapi tangannya masih ada di dalam negeri. Pandu adalah kartu paling patuh miliknya. Lina melanjutkan, ada satu hal lagi. Dia menyerahkan tablet kepadaku. Di layar ada dokumen pindaian. Mereka mengeluarkan sebuah perjanjian harta dalam pernikahan, mengatakan bahwa 3 tahun lalu Anda secara sukarela melepaskan sebagian hak suara saham Nusantara, yang dikelola oleh Pak Baskara. Aku menatap bagian tanda tangan. Saraswati Wibisono. Tulisannya mirip denganku, tapi aku tahu itu bukan tanda tanganku. 3 tahun lalu, aku memang menandatangani sebuah dokumen. Saat itu, Nusantara hampir kehabisan uang tunai, bank meminta jaminan pribadi tambahan. Baskara pulang membawa setumpuk dokumen, duduk di meja makan menungguku. Dia bilang, Saras, kamu yang paling mengerti ini, bantu aku periksa. Aku begadang semalaman, mengubah semua klausul risiko. Terakhir, dia memberiku selembar surat konfirmasi jaminan. Aku menandatanganinya. Aku tidak pernah menyangka. Di dalam tumpukan dokumen itu, mungkin terselip halaman lain yang telah ditukar. Lina bertanya dengan cemas, bagaimana ini, Bu? Aku mengembalikan tablet itu padanya. Langsung ke kantor. Bu Saras, Anda baru turun dari pesawat, tidak mau istirahat dulu? Tidak ada istirahat, aku menatap jalan tol yang berlalu di luar jendela mobil. Yang mereka perebutkan bukan jabatan, tapi bukti. Pandu begitu terburu-buru memberhentikanku karena di sistem keuangan masih ada jejak transaksi antara dia, Clara, dan Medika Prima. Selama aku ditendang keluar dari sistem, mereka bisa menghapus sebagian, mengubah sebagian, dan mengulur waktu sampai kekuatan bukti melemah. Saat mobil sampai di bawah gedung Nusantara, banyak karyawan berkumpul di depan pintu. Aku turun dari mobil, suara-suara langsung mereda. Ada yang menatapku, ada yang menghindar, ada juga yang memanggil pelan, Bu Saras. Aku mengangguk, langsung naik ke atas. Di ruang rapat, Pandu sudah duduk di kursi utama. Melihatku, dia tersenyum. Bu Saras, Anda datang tepat waktu. Kami sedang membahas pengaturan jabatan Anda. Aku menarik kursi dan duduk. Siapa yang memberimu wewenang untuk membahasnya? Dia mendorong perjanjian harta dalam pernikahan itu ke depan. Pak Baskara yang memberi kuasa. Menurut perjanjian, sebagian hak suara saham yang Anda miliki dikelola oleh Pak Baskara. Sekarang, Pak Baskara menugaskan saya untuk mewakilinya. Aku membuka dokumen itu, melihatnya selama beberapa detik. Di mana dokumen aslinya? Tanyaku. Dokumen asli ada di tangan Pak Baskara, kata Pandu. Dokumen pindaian tidak bisa digunakan sebagai dasar pemungutan suara dalam RUPS. Dia mencibir. Bu Saras, jangan mengulur waktu. Anda tahu kan kalau perjanjian ini asli? Aku melihat orang-orang lain di ruang rapat. Beberapa menunduk, beberapa hanya menunggu. Tiba-tiba aku merasa perusahaan ini seperti rumah tua. Terlihat megah dari luar, tapi begitu ada masalah, serangga di celah-celah dindingnya semua keluar. Aku menutup dokumen itu. Saya mengajukan permohonan uji forensik untuk tanda tangan dan kertasnya. Sebelum hasil uji keluar, tidak ada yang boleh menggunakan dokumen ini untuk mengubah hak suara saya. Wajah Pandu menegang. Anda bilang uji, ya diuji? Pintu ruang rapat didorong terbuka. Chandra masuk, di belakangnya ada 2 notaris dan seorang auditor teknis. Dia meletakkan dokumen di atas meja. Pengadilan telah menerima permohonan perlindungan bukti dari Ibu Saraswati Wibisono. Server keuangan inti perusahaan dan basis data proyek luar negeri akan segera disegel untuk pencitraan data. Pandu tiba-tiba berdiri. Siapa yang mengizinkan kalian masuk? Saya yang mengizinkan, kataku. Dia menunjukku. Saraswati Wibisono. Kamu ini mau menghancurkan perusahaan. Aku mendongak. Bukan audit yang menghancurkan perusahaan, tapi orang yang memalsukan pembukuan. Saat auditor teknis mulai bekerja, Pandu tiba-tiba berlari ke depan, ingin mencabut kabel server. Lina selangkah lebih cepat, menghalanginya. Pak Pandu, kalau Anda bergerak, saya lapor polisi. Pandu mendorongnya. Lina terbentur sudut meja, wajahnya langsung pucat. Aku berdiri. Laporkan. Pandu membeku.
Aku mengeluarkan ponsel. Memutar rekaman suara. Di dalamnya terdengar suaranya tadi. Dokumen asli ada di tangan Pak Baskara. Aku menatapnya. Anda mengaku tidak memiliki dokumen asli, namun mencoba mengubah hak suara pemegang saham dengan dokumen pindaian, dan juga menghalangi perlindungan bukti. Pandu, cukup. Warna di wajah Pandu perlahan memudar. Setengah jam kemudian, polisi tiba di perusahaan. Kali ini bukan di luar negeri. Di depan semua karyawan Nusantara. Saat Pandu dibawa pergi, dia melewatiku dan menggertakkan gigi. Jangan senang dulu. Pak Baskara tidak akan melepaskanmu. Aku menatapnya. Dia urus saja dirinya sendiri dulu. Sore itu, penyegelan server keuangan selesai. Sebelum pergi, auditor teknis memberiku sebuah log awal. Bu Saras, seseorang tadi malam mencoba menghapus file proyek luar negeri. Akunnya adalah Baskara Aditama. Aku menerima kertas itu. Di sana tertulis dengan jelas lokasi login, hotel di Singapura. Baskara bilang aku melakukan segalanya sampai tuntas, padahal sampai sekarang dia masih sibuk menghancurkan bukti. Aku memotret log itu dan mengirimkannya ke Chandra. Lalu aku mengirim pesan ke Baskara. Kamu tidak bisa menghapusnya. 1 menit kemudian, dia menelepon. Aku mengangkatnya. Di seberang sana hening sejenak, lalu terdengar suaranya yang sangat tertahan. Saraswati, apa sebenarnya yang kamu mau dariku? Aku berdiri di ruang rapat yang kosong, menatap langit yang mulai gelap di luar jendela. Aku mau kamu menanggung akibat yang seharusnya kamu tanggung. Baskara pulang 3 hari kemudian. Dia tidak pulang ke rumah, langsung datang ke kantor. Hari itu kebetulan diadakan RUPS luar biasa. Di luar ruang rapat penuh dengan karyawan. Dulu, setiap kali Baskara muncul, selalu ada yang menyapa. Tapi kali ini, banyak yang hanya menatapnya. Wajahnya sangat muram, di sampingnya tidak ada Clara. Kudengar Clara masih ditahan untuk penyelidikan lebih lanjut di Singapura, rekening bintang cemerlang juga dibekukan. Baskara masuk ke ruang rapat, pandangan pertamanya tertuju padaku. Tatapannya rumit. Amarahnya masih ada, tapi di dalamnya ada kepanikan yang datang terlambat. Setelah duduk, dia melempar sebuah dokumen ke atas meja. Ini penjelasan saya mengenai kejadian baru-baru ini. Kesalahan operasional proyek luar negeri adalah tanggung jawab Pandu dan Clara. Saya sebagai direktur utama lalai dalam pengawasan, bersedia menerima sanksi dari Dewan Direksi. Aku mengerti. Dia ingin memotong hubungan. Melempar semua tanggung jawab kepada Pandu dan Clara, demi menyelamatkan posisi direktur utamanya sendiri. Seorang direktur bertanya, Pak Baskara, bagaimana dengan surat kuasa itu? Dikeluarkan dari akun Anda. Baskara menjawab tanpa mengubah raut wajah. Akun itu dipinjam oleh Pandu. Saya sudah melapor ke polisi. Aku menatapnya. Dulu aku benar-benar kagum dengan ketenangannya ini. Sekacau apapun situasinya, dia selalu bisa menceritakannya seolah-olah dia juga tertipu. Saat giliranku bicara, aku tidak terburu-buru membantah. Aku meminta Lina untuk membagikan sebuah materi. Ini adalah opini awal dari lembaga forensik mengenai apa yang disebut perjanjian harta dalam pernikahan. Halaman tanda tangan dan halaman isi utama memiliki batch kertas yang berbeda. Waktu cetak tinta juga menunjukkan perbedaan yang signifikan. Dengan kata lain, dokumen ini sangat dicurigai telah disambung. Ruang rapat dipenuhi bisikan. Baskara mengerutkan kening. Opini awal tidak bisa menjadi putusan. Aku mengangguk. Makanya, lihat yang kedua. Di layar muncul sebuah rekaman CCTV. Malam itu 3 tahun yang lalu, Baskara sedang memfotokopi dokumen di ruang kerja rumah. Dia pikir CCTV rumah hanya mencakup ruang tamu. Tapi dia lupa, setelah ayahku sakit, aku memasang kamera kecil di depan pintu ruang kerja untuk mencegah perawat salah mengambil kotak obat. Rekaman itu tidak ada suaranya, tapi gambarnya jelas. Dia mengambil selembar kertas dari tumpukan dokumen, lalu menukarnya dengan lembaran lain. Waktunya tepat 20 menit sebelum aku menandatangani surat konfirmasi jaminan. Wajah Baskara seketika berubah. Dia menatap layar dengan tajam. Video aslinya sudah dilakukan sertifikasi data elektronik, kataku. Laporan identifikasinya ada di materi ketiga. Seorang direktur tua meletakkan cangkirnya dengan keras. Baskara, bagaimana kamu menjelaskan hal ini? Baskara tidak menatapnya. Dia menatapku, suaranya serak. Saras, kamu sampai memeriksa CCTV rumah? Aku hampir tertawa. Dia memalsukan dokumen, mentransfer hak suara, mencuri cincinku, dan pada akhirnya bertanya, kenapa aku memeriksa CCTV. Yang kuperiksa bukan rumah, kataku.
Tapi tempat kejadian perkara. Ruang rapat hening sampai suara Aceh terdengar. Urat di punggung tangan Baskara menonjol. Dia akhirnya tidak berpura-pura lagi. Kalaupun perjanjian itu bermasalah, Nusantara ini aku yang membesarkannya. Tanpa aku, kamu pikir klien-klien itu akan menurut padamu? Aku membuka materi terakhir. Kalau begitu, kita lihat klien menurut pada siapa. Layar beralih ke panggilan video. Direktur Ryan muncul di layar. Di belakangnya duduk tim legal dan audit. Para direktur sekalian, Ryan Medical Group setelah melakukan tinjauan internal, bersedia untuk melanjutkan negosiasi kerjasama dengan Nusantara Digital. Tapi dengan 3 prasyarat. Semua orang menahan napas. 1. Tuan Baskara Aditama keluar dari proyek dan semua pengambilan keputusan terkait. 2. Nusantara menyelesaikan audit kepatuhan internal. 3. Proyek ditangani langsung oleh Ibu Saraswati Wibisono dan dibentuk mekanisme audit bersama antara kedua belah pihak. Baskara tiba-tiba berdiri. Tidak mungkin. Direktur Ryan berkata dengan tenang, ini adalah syarat kami. Jika tidak, kerjasama dibatalkan. Orang-orang di ruang rapat yang tadinya bimbang akhirnya memiliki arah. Dunia bisnis itu dingin. Dia tidak akan memihakku karena aku pernah menderita, tapi ketika keuntungan dan risiko diletakkan di depan mata, dia juga tidak akan selamanya menemani Baskara bermain drama percintaan. Pemungutan suara dimulai kembali. Kali ini, usulan untuk menangguhkan jabatan Direktur Utama Baskara disetujui. Dia duduk di kursinya, seolah tulangnya telah dicabut. Setelah rapat, para karyawan berdiri di kedua sisi koridor. Tidak ada tepuk tangan, hanya banyak tatapan diam. Ini lebih nyata dari tepuk tangan. Saat Baskara keluar dari ruang rapat, dia berhenti di depanku. Suaranya sangat rendah. Saraswati, kamu puas sekarang? Aku menatapnya, tidak puas. Matanya menyala sedikit amarah. Aku melanjutkan. Ini baru level perusahaan. Level pernikahan, kita belum hitung. Raut wajahnya langsung membeku. Aku mengeluarkan surat gugatan cerai dari tasku, memberikannya padanya. Baskara, tanda tangani. Dia menatap beberapa lembar kertas itu seolah melihat sesuatu yang absurd. Kamu benar-benar mau cerai? Aku tidak menjawab. Dia tiba-tiba mengambil surat itu dan tertawa. Kamu pikir setelah meninggalkanku, kamu masih bisa apa? Kamu sudah berumur 30-an, Saraswati. Kamu sudah memberikan tahun-tahun terbaikmu untukku. Jika kalimat ini diucapkan setahun yang lalu, mungkin akan benar-benar menusukku. Tapi sekarang, aku hanya merasa dia kasihan. Dia pikir nilai seorang wanita akan turun setelah meninggalkan seorang pria. Dia tidak tahu, tahun-tahun di mana aku benar-benar kehilangan nilai adalah tahun-tahun di mana aku terus-menerus mengalah untuknya. Makanya sekarang aku tidak mau terus rugi, kataku. Jari-jarinya perlahan mengencang, surat itu menjadi kusut. Aku tidak akan tanda tangan. Aku mengangguk. Kalau begitu, kita bertemu di pengadilan. Aku berbalik pergi. Saat sampai di depan lift, dari belakang terdengar suaranya yang tertahan. Saras. Aku tidak menoleh. Cincin itu, aku benar-benar hanya ingin membuatnya senang. Pintu lift terbuka. Aku masuk. Sebelum pintu tertutup, aku berkata, yang seharusnya kamu minta maaf bukan soal cincin. Tapi karena kamu tidak pernah menganggapku sebagai manusia. Setelah gugatan cerai resmi diajukan, Baskara mulai mengubah strategi. Dia tidak lagi keras kepala. Dia mulai menunjukkan kelemahan. Pertama, dia mengirimiku pesan panjang. Dia bilang beberapa hari ini tidak bisa tidur. Teringat saat kami baru merintis usaha, berdesakan di kantor 20 meter persegi sambil makan mie instan. Dia bilang dia hanya dimanfaatkan oleh Clara, perasaannya padanya lebih banyak rasa bersalah daripada cinta. Dia bilang, Saras, sekarang aku baru tahu, orang yang benar-benar menemaniku sampai hari ini adalah kamu. Aku membacanya, tidak membalas. Keesokan harinya, dia secara pribadi datang ke rumah sakit untuk menjenguk ayahku. Ayahku sedang menjalani fisioterapi. Baskara membawa keranjang buah, berdiri di depan pintu kamar, memanggil pelan, Ayah. Ayahku berhenti, menatapnya. Kamu salah panggil. Wajah Baskara memucat. Ayahku waktu muda adalah seorang akuntan, sifatnya sangat lembut, jarang mempermalukan orang. Tapi hari itu, sambil berpegangan pada alat bantu jalan, dia berkata-kata demi kata. Saat kamu mencuri peninggalan ibunya Saras, kamu sudah tidak pantas lagi memanggilku ayah. Baskara berdiri di sana, lama tidak bisa berkata-kata. Setelah dia pergi, ayahku duduk di tepi ranjang,
Tangannya sedikit gemetar. Aku berjongkok, merapikan celananya. Ayah bertanya pelan, sakit tidak? Aku tahu yang dia tanyakan bukan fisiknya. Aku menggeleng. Awalnya sakit. Sekarang sudah lebih baik. Dia menghela napas. Cincin ibumu itu, setelah kembali, jangan dipakai lagi. Barangnya bersih, tapi kalau sudah disentuh orang kotor, simpan saja di tempat lain. Mataku tiba-tiba terasa panas. Ayah berkata lagi, bukan kamu yang kotor. Dia yang tidak pantas. Aku menunduk, lama sekali baru bisa menjawab, iya. Kelemahan Baskara tidak membuahkan hasil, segera berubah menjadi tekanan. Ibu mertua datang dari kampung ke Jakarta, langsung membuat keributan di kamar ayahku. Dia duduk menangis di koridor, mengatakan aku membuat anaknya kehilangan perusahaan, membuat keluarga Aditama putus keturunan. Saraswati, kamu tidak boleh tidak punya hati nurani. Baskara sekarang tidak punya apa-apa lagi, kamu masih mau cerai? Kamu ini memaksanya mati. Keluarga pasien lain berkerumun melihat. Wajah ayahku pucat karena marah. Aku tidak bertengkar dengannya. Aku mengeluarkan ponsel, memutar rekaman suaranya yang dulu. Laki-laki main mata di luar itu biasa. Koridor langsung hening. Wajah ibu mertua berubah. Aku memutar rekaman kedua. Cuma sebuah cincin. Baskara mau memberikannya pada siapa saja, itu haknya. Seseorang berbisik. Ibu mertua menerjang, ingin merebut ponselku. Satpam rumah sakit datang, menahannya. Aku menatapnya. Tante, ini rumah sakit. Kalau tante terus membuat keributan, saya akan lapor polisi. Dia menatapku dengan mata memerah. Dulu kamu tidak seperti ini. Dulu kamu paling berbakti. Dulu saya salah orang, kataku. Mulut ibu mertua ternganga, tiba-tiba menangis lebih keras. Tapi kali ini, aku tidak menghampirinya untuk membantunya berdiri. Aku menemani ayahku kembali ke kamar, menutup pintu. Suara tangisan di luar perlahan menjauh. Saat itu aku mengerti, banyak yang disebut kasih sayang keluarga dipertahankan oleh satu orang yang terus-menerus mengalah. Begitu kamu tidak mengalah, sifat aslinya yang hanya menuntut akan terlihat. Beberapa hari kemudian, Clara kembali ke Indonesia. Dia bukan kembali dengan bebas, tapi dipanggil secara hukum oleh kepolisian dalam negeri. Rekening Bintang Cemerlang, pembayaran dari Medika Prima, kebocoran data harga dasar, telah digabungkan dari penyelidikan luar negeri ke dalam kasus dalam negeri. Begitu kembali, dia mengirimiku pesan. Saraswati, kita bicara. Awalnya aku tidak mau bertemu. Tapi dia mengirim pesan kedua. Kamu tidak mau tahu kenapa Baskara harus memberikan cincin itu padaku? Aku menatap kalimat itu, akhirnya tetap pergi ke kafe yang telah disepakati. Bukan karena penasaran dengan hubungan mereka, tapi karena aku tahu, orang seperti Clara tidak akan bicara tanpa alasan. Dia ingin menukar sesuatu. Di sudut kafe, dia tampak jauh lebih kurus. Tidak ada lagi keanggunan seperti di kelas utama, terlihat seperti bunga yang telah kering. Dia langsung ke intinya. Aku bisa bersaksi bahwa surat kuasa itu dibuat atas perintah Baskara. Aku duduk. Syaratnya? Dia tersenyum. Kamu sangat terus terang. Aku tidak punya waktu untuk bermain drama denganmu. Dia mengaduk kopinya, berkata pelan, aku ingin keringanan hukuman. Kalau begitu bicaralah pada polisi. Aku juga bisa memberitahumu satu hal lagi. Dia mengangkat mata menatapku. Baskara pernah mentransfer sejumlah uang. Bukan dari rekening perusahaan, tapi dari rekening bersama kalian dalam pernikahan. Dia menyuruh Pandu mentransfernya 3 kali ke rekening ibunya, lalu dari rekening ibunya membeli sebuah rumah. Aku menatapnya. Buktinya. Dia mengeluarkan sebuah flash disk dari tasnya. Di dalamnya ada tangkapan layar transfer dan percakapan. Aku tidak mengambilnya. Kenapa kamu punya ini? Clara tertawa dengan sedikit mencela diri sendiri. Karena aku juga takut pada akhirnya dia akan mengorbankanku. Jadi aku menyimpan cadangan. Inilah Clara yang sebenarnya. Sejak awal dia tidak pernah sepenuhnya percaya pada Baskara. Yang satu merasa bisa mengendalikan cinta lamanya, yang satu merasa pihak lain bisa menyelamatkannya. Di balik apa yang disebut perasaan mendalam, semuanya adalah perhitungan. Aku meminta Chandra datang, di tempat itu juga membuat berita acara serah terima flash disk. Clara melihatku menandatangani, tiba-tiba bertanya, Saraswati, apa kamu sangat meremehkanku? Aku mendongak. Aku tidak punya waktu. Dia tertegun. Kamu menyakitiku bukan karena kamu mencintainya, kataku. Kamu ingin hidup lebih baik, itu tidak salah. Tapi kamu memilih untuk menginjak orang lain, kamu harus menanggung konsekuensinya. Bibirnya bergerak, akhirnya tidak berkata apa-apa.
Saat meninggalkan kafe, dia tiba-tiba berkata dari belakang, cincin itu, dia yang secara sukarela memberikannya padaku. Aku berhenti. Dia melanjutkan, aku bertanya padanya, istrimu tidak akan marah? Dia bilang, Saraswati itu pengertian. Dia tidak akan membuat masalah denganku, hanya karena sebuah cincin. Aku tidak menoleh. Di luar sedang hujan, titik-titik air menghantam kaca dengan rapat. Aku membuka payung, berjalan ke dalam hujan. Clara ingin menggunakan kalimat itu untuk menusukku. Tapi dia tidak tahu, aku sudah tidak butuh lagi sebuah kalimat remeh dari Baskara untuk memastikan bahwa aku harus pergi. Hari perhitungan akhir datang lebih tenang dari yang kubayangkan. Pengumuman dari kepolisian keluar lebih dulu. Clara diduga secara ilegal, memperoleh dan mentransfer rahasia dagang, dana terkait bintang cemerlang dibekukan secara hukum. Pandu diduga melakukan penggelapan jabatan dan penghancuran barang bukti, diambil tindakan lebih lanjut. Medika Prima diselidiki oleh otoritas pengawas, Ryan secara resmi mengecualikannya dari daftar pemasok. Adapun Baskara, pengumuman itu ditulis dengan sangat terkendali. Diduga memalsukan dokumen kuasa, secara ilegal menggunakan data perusahaan, dan mentransfer aset. Kasus sedang dalam penyelidikan lebih lanjut. Tidak ada kata-kata yang berlebihan, tidak ada adegan berlutut seperti di sinetron. Tapi setiap kata seperti paku yang menancap di tubuhnya. Nusantara Digital mengadakan RUPS resmi. Baskara diberhentikan dari jabatan Direktur Utama. Aku terpilih sebagai penanggung jawab sementara. Saat pemungutan suara disetujui, aku tidak tersenyum. Aku hanya teringat 5 tahun yang lalu, kantor pertama Nusantara bocor, aku dan Baskara semalaman menampung air dengan baskom. Saat itu dia berantakan, tapi tersenyum dan berkata, Saras, suatu hari nanti kita akan punya gedung sendiri. Kemudian, gedung itu ada. Tapi dia lupa siapa yang sedikit demi sedikit membangun fondasinya. Setelah rapat, upacara penandatanganan kontrak dengan Ryan diadakan kembali. Kali ini tidak ada karpet merah, tidak ada promosi berlebihan. Hanya tim dari kedua belah pihak duduk di meja rapat, memeriksa条款satu persatu. Saat aku menandatangani, ujung penaku sangat stabil. Direktur Ryan menjabat tanganku. Ibu Saraswati, jujur saja, kami memilih untuk melanjutkan kerjasama bukan hanya karena teknologi. Lalu karena apa? Tanyaku. Karena Anda bersedia membuka masalah dan menyelesaikannya, katanya. Banyak perusahaan memilih untuk menutup-nutupinya. Aku mengangguk. Sesuatu yang ditutupi, cepat atau lambat akan membusuk. Setelah penandatanganan selesai, aku keluar dari ruang rapat. Di ujung koridor, Baskara berdiri di sana. Dia sangat kurus. Dulu dia selalu suka memakai setelan gelap, seolah siap kapan saja untuk naik panggung. Hari ini dia hanya memakai mantel abu-abu, seluruh penampilannya terlihat lelah dan muram. Melihatku, dia maju 2 langkah. Saras, aku mau bicara denganmu. Aku melihat jam. 10 menit. Kami pergi ke area istirahat di lantai bawah perusahaan. Dia duduk di seberangku, jari-jarinya bertautan, terdiam lama. Clara sudah menceritakan semuanya, suaranya serak. Sejak awal dia mendekatiku adalah demi Medika Prima. Aku menatapnya, tidak menyahut. Dia tersenyum pahit. Kamu pasti sudah melihatnya dari awal, kan? Sedikit lebih awal darimu. Lalu kenapa kamu? Dia berhenti di tengah jalan. Mungkin dia sendiri juga tahu pertanyaan ini tidak ada artinya. Aku sudah mengingatkannya. Dia memilih untuk tidak mendengarkan. Baskara menundukkan kepala. Aku akui. Aku merasa bersalah padanya. Dulu dia bertengkar dengan keluarganya demi pergi ke luar negeri bersamaku. Kemudian aku tidak menunggunya. Aku selalu merasa berutang penjelasan padanya. Jadi kamu membayarnya dengan mengorbankanku? Kataku. Wajahnya memucat. Aku tidak bermaksud menyakitimu sedalam ini. Dulu mungkin aku akan peduli dengan kalimat ini. Sekarang tidak lagi. Rasa sakit tidak akan hilang hanya karena tidak disengaja. Dia tidak bermaksud menyakitiku, dia hanya tidak pernah mempertimbangkan rasa sakitku. Baskara mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Kotak itu terbuka, di dalamnya ada cincin kawin itu. Setelah polisi selesai mengambil bukti, cincin itu dikembalikan sementara. Aku yang mengambilnya. Aku menatap cincin itu. Masih sangat indah. Ukiran bunga melatinya sangat halus, berliannya terpasang dengan tenang. Tapi aku tidak mengulurkan tangan. Tenggorokan Baskara bergerak. Saras, aku tahu aku tidak pantas memintamu memaafkan. Tapi bisakah kita tidak bercerai? Aku bisa keluar dari perusahaan, bisa membagi saham sesuai keinginanmu,
bisa benar-benar putus hubungan dengan Clara. Aku mendongak. Kamu sekarang bersedia keluar bukan karena kamu menghormatiku, tapi karena kamu sudah tidak bisa mempertahankannya lagi. Matanya langsung memerah. Aku benar-benar menyesal. Aku tahu. Dia seperti menangkap sedikit harapan. Aku melanjutkan, tapi penyesalanmu adalah urusanmu. Raut wajahnya perlahan hancur. Aku meletakkan surat mediasi perceraian di atas meja. Tanda tangani. Bagian transfer aset, aku tidak akan membiarkan. Kerugian perusahaan akan dituntut sesuai prosedur. Rumah atas nama ibumu, aku sudah mengajukan permohonan penelusuran sumber dananya. Baskara menatap dokumen itu, tangannya gemetar. Kita harus sampai ke tahap ini. Sejak kamu memakaikan cincinku di tangan Clara, kataku, kita sudah sampai di sini. Dia memejamkan mata. Lama sekali. Dia mengambil pulpen, menandatangani namanya. Baskara Aditama. Saat 3 kata itu tertulis di atas kertas, hatiku tidak merasakan kelegaan yang kubayangkan. Hanya tiba-tiba merasa lega. Seperti tali yang mengikat leherku begitu lama, akhirnya terlepas. Aku berdiri. Baskara tiba-tiba memanggilku. Saras. Aku menoleh. Dia mendorong cincin itu ke arahku. Ini, kembalikan padamu. Aku menatap cincin itu. Teringat ibu? Teringat pernikahan 5 tahun yang lalu? Teringat semua hal yang pernah kupercaya dengan tulus. Akhirnya, aku mengambil kotak itu. Ini memang bukan milikmu. Selesai berkata, aku berbalik pergi. Hari putusan cerai keluar, Jakarta turun hujan musim gugur pertama. Hujannya tidak deras, jatuh di jendela dengan suara pelan. Aku tidak merayakannya, tidak memposting apapun di media sosial. Hanya bangun pukul 7 pagi. Memasak semangkuk bubur sumsum untuk diriku sendiri, dan menggoreng sebutir telur. Dulu Baskara tidak suka makan bubur, katanya terlalu hambar. Ibu mertua juga mengeluh masakanku kurang minyak dan garam, katanya tidak seperti orang hidup. Sekarang di dapur hanya ada aku sendiri. Aku baru sadar, hambar juga sangat baik. Tidak perlu mengurus selera siapapun, tidak perlu buru-buru membereskan kekacauan siapapun, tidak perlu setiap kali telepon berdering langsung merasa tegang. Di atas meja makan ada 3 benda. Putusan cerai, proposal reformasi kepatuhan baru Nusantara, dan cincin kawin itu. Kantong barang buktinya sudah dibuka. Aku membersihkan cincin itu dengan kain beludru, memasukkannya ke dalam kotak perhiasan lama peninggalan ibu. Aku tidak memakainya lagi. Ayah benar. Barang bisa ditemukan kembali dan disimpan baik-baik, tapi beberapa posisi, jika sudah kosong, biarlah tetap kosong. Nusantara Digital kemudian mengalami masa sulit. Setelah Baskara pergi, beberapa pemasok yang masuk karena hubungannya dengannya mundur. Di internal perusahaan juga dibersihkan sejumlah orang. Laba jangka pendek menurun, pemegang saham tidak puas, karyawan cemas. Setiap hari aku rapat, memeriksa kontrak, bertemu klien, sibuk sampai pulang malam bahkan malas menyalakan lampu. Tapi lelah yang ini berbeda dari dulu. Lelah yang dulu adalah menopang langit untuk orang lain, dan masih dikeluhkan kurang lembut. Lelah yang sekarang, aku tahu setiap langkah yang kuambil adalah di atas jalan yang kupilih sendiri. Proyek Ryan akhirnya resmi dimulai. Saat pembayaran tahap pertama masuk, Lina Chongjin kantor saya dengan mata berbinar seperti anak gadis yang baru lulus Bu Saras, sudah masuk. Aku melihat angka di sistem keuangan, tersenyum. Beritahu tim, malam ini makan-makan. Biaya dari anggaran kebersamaan perusahaan. Lina tersenyum bertanya. Boleh pesan yang mahal? Boleh. Dia berlari ke pintu, lalu berbalik lagi. Bu Saras, belakangan ini ibu sepertinya berubah. Berubah di mana? Tanyaku. Dia berpikir sejenak. Dulu ibu juga hebat, tapi seperti selalu tegang. Sekarang seperti akhirnya bisa bernapas. Aku menunduk menatap dokumen di meja. Setelah beberapa saat, aku berkata, itu bagus. Baskara kemudian beberapa kali mengirim pesan. Pertama kali, dia bilang ibu mertua sakit, berharap aku bisa membantu menghubungi dokter. Aku mengirimkan alur pendaftaran publik rumah sakit kepadanya. Kedua kali, dia bilang konsumsinya dibatasi, banyak hal tidak mudah, bertanya apakah aku bisa membantunya demi perasaan masa lalu. Aku tidak membalas. Ketiga kali, pesannya sangat panjang. Dia bilang belakangan ini sering bermimpi tentang saat kami baru menikah. Bermimpi aku memakai cincin itu, duduk di lantai kantor membereskan struk untuknya. Bermimpi dia menoleh ke belakang, dan aku masih di sana. Terakhir dia bilang, Saras, sekarang aku baru mengerti. Setelah kamu pergi, yang hilang dariku bukan seorang istri.
Tapi satu-satunya orang yang benar-benar berdiri di pihakku. Aku membacanya, lalu menghapusnya. Bukan karena marah. Aku tidak mau lagi membantunya mengoleksi kesadaran yang datang terlambat. Kasus Clara masih berjalan. Melalui pengacaranya, dia mengirimkan surat permintaan maaf. Surat itu ditulis dengan sangat indah, mengatakan dia didorong oleh kesombongan dan ketakutan, telah menyakiti orang yang tidak bersalah. Aku tidak membalas surat itu. Aku bisa menerima hukum memberinya akibat yang setimpal, tapi aku tidak punya kewajiban untuk menampung penyesalannya. Ibu mertua juga pernah membuat keributan beberapa kali. Dia menunggu di depan pintu perusahaan, mengatakan Baskara sekarang hidup sangat susah, mengatakan aku terlalu kejam. Aku meminta satpam menanganinya sesuai prosedur. Kemudian dia tidak datang lagi. Kudengar dia pindah kembali ke kampung, menjual beberapa perhiasan untuk membayar utang. Rumah yang dibeli dengan dana transfer itu dibekukan secara hukum. Banyak orang bilang aku menang dengan gemilang. Tapi aku sendiri tahu, ini bukan kemenangan yang indah. Sangat sakit, sangat lambat, dan sangat mahal. Aku kehilangan sebuah pernikahan, kehilangan beberapa teman bersama, kehilangan sebagian kehidupan yang seharusnya bisa lebih mudah. Selama ayahku dirawat di rumah sakit, aku sering di koridor rumah sakit, sambil menerima telepon klien sambil menandatangani dokumen pengacara. Beberapa kali aku juga lelah sampai ingin bertanya pada diri sendiri, kenapa harus bertahan sampai sejauh ini? Tapi setiap kali aku teringat Clara di kelas utama memamerkan cincin kawinku sambil berkata, sayang, tunggu aku rayakan ulang tahun, aku tahu jawabannya sederhana. Karena cincin itu salah dikenakan, hidupku juga tidak boleh terus salah diajarkan. Menjelang akhir musim gugur, aku pindah rumah. Rumah baru tidak besar, dekat dengan kantor dan rumah sakit. Di balkon, aku menanam sebatang pohon jeruk kecil. Bukan untuk mengenang siapapun, hanya karena daunnya hijau, buahnya bulat, terlihat ramai. Sabtu sore, ayahku datang ke rumah untuk makan. Dia berdiri di balkon, lama menatap pohon kecil itu. Ibumu dulu juga suka pohon jeruk. Aku membawa sup panas keluar. Aku tahu. Dia berbalik menatapku. Cincinnya sudah disimpan baik-baik? Sudah. Masih sering teringat dia. Aku meletakkan mangkuk di atas meja, berpikir sejenak. Kadang-kadang, ayah tidak bicara. Aku tersenyum. Tapi hanya teringat, bukan ingin kembali. Hujan di luar jendela telah reda. Di bawah ada anak kecil berlari menginjak genangan air, suara tawanya sangat renyah. Aku pergi ke dapur mengambil sumpit. Ponsel bergetar. Pesan dari Lina, sebuah foto. Saat makan-makan tim, mereka menempelkan sebuah catatan di depan pintu kantorku. Bu Saras, jangan lupa Senin jam 10 rapat. Aku menatap catatan itu, tiba-tiba merasa sangat tenang. Hidupku tidak berubah menjadi legenda baru yang menggemparkan. Tidak ada pria baru yang datang menyelamatkanku, tidak juga dalam semalam seluruh dunia tunduk padaku. Hanya saja, sejak suatu hari, aku tidak perlu lagi menunggu Baskara pulang. Tidak perlu lagi mengangkat telepon untuk keluarga Aditama. Tidak perlu lagi berulang kali, membuktikan diriku layak dicintai, demi keberpihakan satu orang. Aku punya makananku sendiri untuk dimakan, rapatku sendiri untuk dihadiri, pembukuanku sendiri untuk dihitung, pintuku sendiri untuk ditutup. Cincin kawin itu terbaring di dalam kotak perhiasan lama, tenang seperti sebuah buku catatan lama yang sudah diarsipkan. Aku tidak akan membuangnya, karena itu mengingatkanku, aku pernah mencintai dengan tulus, dan juga pernah salah dengan tulus. Tapi aku lebih tahu, mulai sekarang, siapapun yang ingin masuk ke dalam hidupku, tidak boleh lagi mengambil barangku, dan memintaku berpura-pura lapang dada. Sup di atas meja mengepulkan uap panas. Ayah duduk, bertanya padaku, sup hari ini namanya apa? Aku menyendokkan semangkuk untuknya. Tidak ada nama. Asal masak saja. Ayah mencicipinya, mengangguk, enak. Aku juga mencicipinya. Memang enak. Sedikit hangat, sedikit pas. Tepat untuk diriku sendiri.